Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang proses pengembangan kurikulum. Sebelum kita belajar tentang proses pengembangan kurikulum, maka hendaknya kita membacakan surah As-Saff ayat 10 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Oke, pelajaran pertama itu ya tentang organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah susunan pengalaman dan pengetahuan yang harus disampaikan dan dilakukan beserta didik untuk menguasai kompetensi yang ditetapkan menurut Arifin tahun 2011. Di unsur dalam organisasi kurikulum itu ada mencakup 4, yaitu konsep, di mana konsep ini berupa kelompok fakta atau gejala. Generalisasi, yang kedua adalah generalisasi, yaitu kesimpulan yang merupakan kristalisasi dari suatu analisis. Yang ketiga adalah keterampilan, di mana kemampuan dalam merencanakan organisasi kurikulum dan dasar penyusunan program. Yang keempat adalah nilai-nilai, di mana norma yang dijunjung tinggi dan bersifat absolut sebagai pengendali. Bentuk organisasi kurikulum dibagi atas 2. Yang pertama, kurikulum berdasarkan mata pelajaran atau subjek kurikulum, meliputi yang pertama mata pelajaran terpisah-pisah atau separated subjek kurikulum, yang kedua mata pelajaran terhubung atau correlated kurikulum, dan yang ketiga ada fungsi mata pelajaran atau broad fields kurikulum. Nah, di dalam kurikulum terpadu atau integrated kurikulum meliputi yang pertama kurikulum inti atau core kurikulum, yang kedua ada social functions dan persistent situation, yang ketiga ada experience atau activity kurikulum. Kurikulum berdasarkan mata pelajaran subjek. Mata pelajaran terpisah-pisah atau separated subjek kurikulum. Separated subjek kurikulum ini adalah kurikulum yang menekankan penyajian bahan pelajaran dalam bentuk bidang studi atau mata pelajaran. Masing-masing mata pelajaran ditetapkan berdasarkan disiplin keilmuan. Kekurangan dari mata pelajaran terpisah-pisah ini ada yang pertama adalah materi diberikan terpisah sehingga tidak ada hubungan antar materi. Yang kedua ada materi tidak bersifat aktual dan tidak sesuai kebutuhan maupun perkembangan masyarakat. Yang ketiga ada proses pembelajaran mengutamakan aktivitas guru, tidak memperhatikan bakat, minat, dan kebutuhan siswa. Siswa cenderung pasif. Sedangkan kelebihannya adalah materi tersusun sistematis, logis, sederhana, dan mudah dipelajari. Yang kedua dilaksanakan untuk mewariskan nilai-nilai kebudayaan. Yang ketiga ada kurikulum mudah diubah dan dikembangkan maupun disesuaikan dengan waktu yang ada. Oke, lanjut. Ada mata pelajaran terhubung atau correlated kurikulum, di mana mata pelajaran subjek correlated kurikulum ini dikembangkan dengan semangat menata atau mengelola keterhubungan antara berbagai mata pelajaran. Hal ini dilatar belakangi oleh kenyataan kehidupan bahwa tak ada satu fenomena yang terlepas dari fenomena lainnya. Berarti kurikulum ini diharapkan dapat membangun keterpaduan pengetahuan dan pengalaman belajar yang diperolehnya. Nah, di sini ada kekurangannya.
Dimana yang pertama kekurangannya adalah ada korelasi antar materi mata pelajaran walaupun hanya beberapa. Yang kedua, memberikan wawasan luas dalam lingkup satu bidang studi. Yang ketiga, meningkatkan minat siswa untuk mempelajari mata pelajaran yang terkorelasi. Sedangkan kelebihannya yang pertama adalah materi pelajaran yang diberikan kurang sistematis dan kurang mendalam. Yang kedua, ada materi yang digunakan kurang aktual dan kurang berhubungan langsung dengan kehidupan nyata siswa. Yang ketiga, ada kurang memperhatikan bakat dan minat serta kebutuhan siswa. Yang keempat, ada kemungkinan penyampaian materi terlalu abstrak jika prinsip penggabungan belum dipahami dengan baik. Oke, ada fusi mata pelajaran atau broad field curriculum, di mana kurikulum yang menyatukan mata pelajaran yang memiliki hubungan erat dalam satu kesatuan, misalnya ilmu pengetahuan alam, peleburan ilmu fisika, ilmu hayat, ilmu kimia, dan ilmu kesehatan, karena dia antara ilmu fisika, ilmu hayat itu merupakan ilmu pengetahuan alam. Yang kedua, ada bertujuan agar pendidik mengerti jenis, arti, perkembangan kebudayaan yang efektif dan manfaat dari beragam disiplin ilmu yang kaya makna, menghasilkan anak yang civilized, memberikan pengetahuan secara sketsa, abstrak, dan kurang logis. Kurikulum terpadu atau integrated curriculum. Karakteristiknya, yang pertama, materi harus terpadu secara menyeluruh yang dicapai melalui pemusatan pelajaran pada satu masalah dengan alternatif pemecahan melalui berbagai disiplin ilmu. Yang kedua, ada guru dituntut untuk memiliki kemampuan mengimplementasikan berbagai strategi pembelajaran. Yang ketiga, ada pembelajaran yang dapat digunakan, misalnya pemecahan masalah, project, unit teaching, inquiry, discovery, dan pendekatan tematik. Ini merupakan semua model pembelajaran yang ada. Oke. Yang keempat, ada proses pembelajaran fleksibel dan disesuaikan dengan kemampuan siswa. Kurikulum yang kelebihannya, yang pertama ada materi dipelajari melalui pemecahan masalah dan dengan memadukan beberapa mata pelajaran. Yang kedua, ada memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki secara komprehensif dan belajar bekerja sama, mempraktikkan nilai demokrasi. Yang keempat, ada memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar secara maksimal melalui pengalaman langsung. Yang kelima, ada membantu meningkatkan hubungan antara sekolah dan dengan masyarakat. Yang keenam, ada menghilangkan batasan yang ada pada pola kurikulum yang lain. Sedangkan kelebihannya itu adalah disusun oleh guru dan siswa sehingga membutuhkan kesiapan dan kemampuan guru dalam mengembangkan kurikulum. Yang kedua, ada materi tidak tersusun secara logis dan sistematis dan tidak sederhana. Yang ketiga, ada kemampuan yang dicapai siswa mungkin akan mencolok perbedaannya. Yang keempat, ada memerlukan biaya dan waktu serta tenaga yang banyak. Kurikulum inti. Kurikulum ini direncanakan secara berkelanjutan atau kontinu. Yang kedua, isi yang dikembangkan berupa rangkaian dari pengalaman yang saling berkaitan. Yang ketiga, ada isi selalu berdasarkan pada masalah yang aktual dengan substansi yang bersifat pribadi maupun sosial. Difokuskan berlaku untuk semua siswa. Social function dan persistent situation.
Yang pertama didasarkan atas analisis kegiatan manusia dalam masyarakat, diantaranya yang pertama ada menjaga dan memelihara keamanan masyarakat, yang kedua perlindungan dan pelestarian hidup, kekayaan dan sumber alam, yang ketiga ada komunikasi dan transportasi, yang keempat ada kegiatan rekreasi, yang kelima produksi dan distribusi barang jasa, yang keenam ada ekspresi dan rasa keindahan, yang ketujuh kegiatan pendidikan, yang kedelapan ada integrasi kepribadian, dan kesembilan ada konsumsi benda dan yang kedua ada situasi yang diangkat adalah situasi yang dihadapi manusia dalam hidup dulu, sekarang dan yang akan datang, di antaranya satu perkembangan individu manusia, kesehatan intelektual, moral, dan keindahan. Yang kedua ada perkembangan partisipasi sosial, hubungan antar pribadi, keanggotaan kelompok, dan hubungan antar kelompok. Yang ketiga perkembangan kemampuan menghadapi faktor ekonomi dan daya lingkungan, bersifat alamiah, gejala-gejala fisik makhluk hidup, daya fisik dan kimiawi, penggunaan dan pengembangan teknologi struktur dan daya sosial ekonomi. Yang ketiga ada mengintegrasikan pengembangan kecakapan. Ada experience atau activity kurikulum. Yang pertama mengutamakan kegiatan atau pengalaman siswa untuk pembentukan kemampuan yang terintegrasi dengan lingkungan maupun potensi siswa. Yang kedua ada menekankan kegiatan yang bersifat vokasional dan disertai aspek intelektual atau akademik siswa. Yang ketiga ada memberikan keterampilan dan pengembangan kemampuan intelektual. Yang kelima ada sifat pembelajaran, learning by doing dan problem based learning. Nah, di sini sifat pembelajarannya ini adalah pembelajaran yang apa yang kamu lakukan dan pembelajaran yang berbasis masalah. Yang ke lima ada disebut juga pembelajaran proyek. Nah, di sini ada dari activity kurikulum. Yang pertama dia construction of creative project, di mana mengembangkan ide dan merealisasikannya dalam suatu bentuk tertentu. Misalnya adalah menciptakan mainan. Ada appreciation on enjoyment project, menikmati pengalaman dalam bentuk estetika. Misalnya adalah mendengar musik. Nah, di sini pembelajarannya itu dia pembelajaran yang bisa mendengarkan musik. Yang ketiga ada the problem project, memecahkan masalah yang bersifat intelektual tapi mengandung substansi keterampilan, misalnya penanggulangan flu burung. Ada yang keempat ada the drill or specific project, memperoleh beberapa item atau tingkat keterampilan, misalnya bagaimana cara menulis makalah yang benar. Oke, sekian pembelajaran